Oke, brother, assalamualaikum. Apa kabarnya? Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ya. Santai aja, kita sambil ngopi dulu seperti biasanya gitu ya. Dan hari ini udah tanggal 18 Agustus, jadi hari kemerdekaannya itu kemarin sebenarnya tanggal 17 ya. Dan kalau ngomong-ngomong masalah merdeka itu banyak banget cara untuk merayakan hari kemerdekaan ya. Ada yang dengan lomba-lomba, ada yang dengan panjat pinang, panjat tebing, panjat gunung, panjat kasur dan lain-lain sebagainya. Itu kan bagian dari merayakan ya. Yang gimana nih buat abang-abang sendiri merayakannya seperti apa? Apa dengan yang tiduran doang? Apa yang dengan males-malesan, liburan dan lain-lain ya? Saya juga ada caranya ya. Kalau di hari 17-an itu pasti caranya adalah dengan tetap narik, tetap on beat seperti biasanya gitu ya. Itu juga sama bagian cara merayakannya ya. Bahkan menurut saya malah lebih bagus ya, karena kita terkesan seperti mengingat ketika zaman dulu orang-orang itu bukan orang-orang, para pahlawan itu berjuang untuk merdeka gitu ya, untuk memerdekakan negaranya. Ya karena pagi-pagi itu kemarin banyak banget orang-orang kantor, orang-orang dari pekerja di instansi pemerintahan yang pada telat untuk datang upacara ya, karena driver nggak ada. Itu kalau pagi, tapi sebenarnya khusus pagi aja, karena pagi itu banyak anak sekolah, banyak orang-orang kantor yang mereka itu mau upacara, kegantung di stasiun karena pada telat. Jemputnya itu jauh-jauh banget di hari kemarin ya, khusus hari kemarin ya. Hari ini saya nggak tahu ya, karena saya belum, saya lupa ya, karena gue belum narik maksudnya gitu ya. Bentar ya, ini skip dulu, kita nyalain udutnya dulu ya teman-teman. Jadi sebetulnya di hari Minggu ini akun saya itu ngedrop ya, karena ada sedikit perubahan sistem. Setelah saya tahu juga dari kepala suku infonya, itu benar-benar meresahkan ya. Apa gua ngeluh? Enggak. Apa gua sakit hati? Enggak. Apa gua bingung? Iya. Jadi bingungnya karena akun itu sebetulnya akun normal-normal aja, biasa-biasa aja sebelumnya gitu ya, normal aja, nggak masalah. Tapi di minggu ini, di hari Senin dan Selasa itu kena tepar badan gitu ya, bukan akunnya, badannya meriang gitu kan. Jadi gua libur aja 2 hari. Di hari Rabu masih pede aja ya, percaya diri, tetap aja on, narik siang, jam 12 siang baru on gitu kan. Jam 12 siang baru on, ternyata tidak sesuai dengan apa yang gua perkirain, apa yang biasanya terjadi gitu ya. Bahkan on di penglaris pertama aja tuh sampai hampir 1 jam. Wah itu, nih kok kenapa gini ya, nih ada apaan gitu kan. Ya bingung, bukan berarti ngeluh dong ya kan, bingung aja gitu kan, karena biasanya nggak kayak gitu kan. Dan orderan kedua pun sama, jadi 3 jam itu gue cuma dapat 2 orderan, itu goret sama gosen. Gosennya sampai gue nyalain ya, GoFood juga gue nyalain, tapi GoFood kalau kata gue mah udah nggak ada harapan ya. Buat pemain reguler itu sedikit banget harapannya, kecuali dia mau main terjun ke jam operasional slot itu ya, yang argonya itu aceng gitu ya. Tapi di sisi lain kemarin ada beberapa kasus, katanya ya dari teman saya sendiri sih sebenarnya, ada beberapa driver yang dia keseringan itu karena akun nggak bunyi-bunyi ya, dia main slot yang GoFood itu, tapi malah akunnya jadi aceng permanen. Nah, itu harusnya kan ke kantor aja ya buat diklarifikasi, ini kok kenapa gini, gua kan aku reguler nggak daftar goceng kan gitu harusnya ya. Harusnya mungkin ya gitu, karena ada beberapa orang yang kejadian seperti itu. Walaupun ini masih bisa diperdebatkan ya, karena emang tadinya itu di akun reguler jadi akun aceng tanpa ada notif tertentu ya, karena di beberapa hari sebelumnya dia sering ngambilin slot orderan GoFood itu. Nah lanjut ya, dari hari pertama, hari Rebo saya narik itu 3 jam dapat 2 orderan ya, dari jam 12-an sampai jam 3 sore. Hanya gua balik dan lanjut lagi di jam
5 sore, jam 5 sore. Sebenarnya total on beatnya itu 9 jam, karena apa, hampir jam setengah 12 malam itu wah benar-benar delay dan juga ya gagu lah istilahnya ya. Benar-benar gak ada, ya nggak sesuai dengan logika, karena jam rame tapi kita cuman liatin ini mana ya orderan gitu. Bener-bener parah itu, selengan dengan dicampur juga dengan bosan ya itu, karena bukan frustasi tapi saya itu kadang-kadang ngetes gitu ya, ngetes ini beneran goretnya nggak ada atau gimana, karena posisinya juga gue di area timur ya, jadi nggak kelihatan banyak driver yang berseliweran kayak di selatan yang lagi bawa sewa. Jadi kan kita harus tahu juga kan posisi spotnya. Kalau di selatan kan kelihatan, oh berarti jelas akun kita nggak melawan mereka gitu, nggak mampu melawan mereka. Tapi kalau di timur kan 50-50 gitu kan, nggak terlalu banyak yang kelihatan bahwa sewa goretnya gitu kan, karena posisi atau spotnya bukan area kantoran gitu ya, atau area stasiun gitu ya. Dan lanjut, di hari itu setak on 9 jam itu dapat 8 trip dengan pendapatan cuman 1 lembar ya. Ya alhamdulillah itu ya. Tapi di hari itu juga gue udah paham bahwa emang ada sesuatu yang nggak beres ya. Contohnya itu tadi ada kabar-kabar yang masih ambigu ya. Kok bisa driver reguler bisa jadi akun kelewat ya, susah banget, akun goceng gara-gara cuman itu doang ya, gara-gara ngambilin. Nah, berarti kan itu kan ada suatu tanda-tanda perubahan. Dan di hari itu juga, di hari Rabunya itu gue dapat orderan gosen juga, customer nggak bisa bayar pakai GoPay padahal dia punya GoPay, akhirnya dia transfer ya di pembayaran tunai. Itu aja udah tanda-tanda bahwa sistem sedang diutak-atik gitu ya, jadi nggak beres gitu ya. Dan gue juga nggak tahu ternyata di hari Senin, di hari Selasa, di minggu ini persis gitu ya itu banyak yang pada ngeluh delay parah itu untuk akun-akun yang gacor padahal gitu ya. Jadi itu udah jelas ada tanda-tanda digosok-gosok sistemnya gitu ya, dibolak-balik dulu gitu. Tapi gue nge-slow aja ya, santai aja brother, santai. Pokoknya santai di sini artinya kita hanya evaluasi dulu dan juga kita bisa lanjutin lagi, karena nggak usah terlalu dipikirkan kayak begitu. Kalau kita udah paham alurnya, oh ini perubahan sistem, ya tinggal kita perbaiki aja. Jadi buat apa kita pusing-pusing gitu ya. Kalau kita merasa kita merdeka, ya kita harus berusaha semaksimal mungkin. Jangan beranggapan dulu mentang-mentang karena kita, wah ini akun gua tadinya gacor langsung jadi kayak begini nih, oh salahnya Gojek, salahnya ini. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain karena kepentingan kita sendiri gitu, maksud gua gitu ya. Kita jangan menyalahkan orang lain karena kita sendiri merasa gagal atau merasa kalah gitu ya. Kalau kita merasa kita merdeka, ya kita harus punya mentalitas bebas, mentalitas merdeka gitu ya. Kalau kita sudah benar-benar berusaha maksimal, udah berusaha sekuat tenaga dengan baik, dengan cara-cara yang benar, tapi hasilnya belum memuaskan, ya kita tinggal pindah, cari sesuatu yang memungkinkan untuk kita bisa lebih baik lagi di situ ya. Jangan misalkan seperti gua nyalain Gojek, gua nyalain pihak Gojek, nyalain kantor Gojek, nyalain sistem Gojek, nyalain semua driver. Apalagi gue paling nggak seneng lihat orang gacor misalkan ya, tapi gue tetap bertahan di situ, tetap narik di Gojek gitu, tetap itu sama aja. Dia sebetulnya belum merdeka ya, maksudnya merdeka dari hatinya sendiri, dari pemikirannya sendiri gitu ya. Kalau orang merdeka ya kan, namanya merdeka itu bebas, kita bebas gitu kan. Apalagi di Gojek kita itu kan partner gitu ya, mitra bukan karyawan, bener-bener bebas. Kita mau on beat jam berapapun bebas, mau ngalong bebas, mau on pagi bebas, sore bebas, siang bebas, banyak kebebasannya, nggak diatur-atur. Nah
Tapi kalau terlalu bebas dan kita nggak mengatur dengan baik, ya kita sendiri yang merasakan ya. Jadi itu ya kita harus tetap kontrol gitu. Bukan berarti bebas udah tidur aja nggak usah narik, atau bebas udah ngapain sih narik ya. Itu namanya wah nggak bener pokoknya, nggak beres pokoknya. Jadi dengan hari kemerdekaan ini semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang dengan mentalitas bebas, mentalitas tuan gitu ya. Jangan menjadi budak tapi menjadi tuan. Banyak juga kan biasanya narasi-narasi yang kita diperbudak sama Gojek, kita disuruh online panjang. Enggak juga ya. Gue pernah di konten-konten juga ada kan jam-jamnya sekian, jam sekian ya. Dan gue bahas ya keterangannya dengan yang sesuai ya. Jadi di perubahan sistem gue cuma dapat satu lembar ya, itu juga 8 trip dengan argo-argo yang kecil. Itu perubahan sistem ya, kecelek atau karena terlalu kepedean. On beatnya juga kesiangan banget ya, udah jam 12-an siang. Lanjut gue langsung terapi di hari Kamis. Di hari Kamisnya tetap aja on siang, bebas kan, jadi nggak harus pagi banget juga, tetap on juga siang ya. Habis duhur tetap on jam 12 siang sampai jam 11 malam dapat 14 trip. Udah lumayan pendapatannya kan, sampai di P3. Dan juga di hari Jumat, nah itu sama ya, gue dapat 14. Tapi itu adalah kuncian bahwa gue yakin akun gue udah balik lagi gitu ya, udah kembali lagi. Jadi jangan langsung berkesimpulan bahwa kita akan hancur terus ya. Kalau kita paham ilmunya, paham konsepnya ya, kita juga bisa balikin lagi ke setelan pabrik gitu ya. Nah, di hari Jumat kuncian, di hari Sabtu kan libur ya, kebanyakan driver juga pada libur. Jadi gue udah dulu tetap ya di 17-an gue tetap biasanya ngebeat seperti biasanya ya, karena itu cara gue buat merayakan hari kemerdekaan. Kalau masalah ikut rame-ramenya ada sendiri, biasanya tanggal 24 itu ya, di wilayah Kelurahan Cipinang Besar Utara itu ada jalan santai ya, biasanya itu ada door prize. Nah itulah baru gua ikutnya, momen buat rame-rame, ngumpul juga bersama orang-orang gitu ya, karena adanya di momen itu ya. Jadi di tanggal 16-17 kemarin ya adanya ya lomba anak-anak aja gitu ya. Lomba catur nggak ada, gue levelnya level catur ya. Kalau ada lomba catur baru ikut, kalau nggak ada enggak gitu ya. Karena kalau panjat pinang ya gue udah pasti kalah gitu kan. Dan itu baru gue bisa ikut ya. Jadi di tanggal 17 itu pasti momennya buat ngebeat aja gitu. Dan alhamdulillah di hari kemerdekaan itu akun gue udah kembali lagi ya, comeback seperti setelan pabrik ya. Bisa dilihat sendiri, dapat 27 itu dari masih gelap sampai ketemu agak gelap ya. Di penyelesaiannya itu di jam 8 malam ya. Terakhir itu orderan dari Ampera ke Senayan City ya. Itu memang terus terang di hari itu gue nggak tahu ya. Jadi apakah hari ini, hari Minggu itu di tanggal 18-nya argonya masih sama, tapi yang pasti karena hari raya, hari besar gitu ya, dan driver juga biasanya banyak yang libur, itu argo dinaikkan ya, ada kenaikan argo ya. Argo under yang normal itu 10.400 jadi 12.800, dan comfortnya itu 13.600 ya dari 11.400. Jadi kenaikannya ya lumayan lah ya, ada kenaikan 1000-1000-an gitu ya. Jadi kalau diakumulasikan lumayan, apalagi kalau yang trek-trek jauh gitu ya. Itu juga gue pure ya, dari 27 orderan nggak ada cancelan sistem sama sekali. Artinya itu menunjukkan progres yang bagus gitu ya. Itu satu cancelan itu dari customer ya, karena jemputnya itu sangat nggak logis ya. Itu sampai 6 kilo lebih kalau nggak salah gitu. Jadi secara map itu dipotong ya, karena dari kebagusan gue harus jemput ke Aeon Tanjung Barat ya. Udah argo deket, jemputnya jauh banget ya. Jadi gue harus lewat terbang dulu lewat Ragunan, baru itu nggak terlalu jauh ya. Sementara harusnya itu gue lewat Simatupang, itu muter jauh banget ya, 6 kiloan lah gitu ya.
Jadi langsung customer paham ya, mungkin karena mapnya terlalu panjang jadi di cancel sama dia. Jadi pure istilahnya clean, nggak ada cancelan sistem ya. Jadi cancelan sistem itu juga suatu pertanda ya, suatu tanda-tanda seperti konten gue sebelumnya, waspada hancur itu ya, memang gue juga banyak kena cancelan. Jadi kita harus memperbaiki akun gitu. Ya jadi intinya gini teman-teman, di momen kemerdekaan juga kita harus merdeka secara berpikir, merdeka secara mentalitas kita ya. Jadi jangan menyalahkan pihak lain kalau kita itu nggak bisa di dalam hal itu, dalam pekerjaan kita nggak bisa, kita nggak. Contoh gini, gue nggak bisa sukses nih, ini gara-garanya pemerintah, ini gara-garanya si A, si B, ini gara-garanya dia nih, ini gara-garanya kantor, ini gara-garanya sebuah institusi gitu. Jadi jangan menyalahkan pihak lain. Kita nggak bisa sukses ya karena kita sendiri, mungkin kita malas, mungkin kita apa. Jadi koreksinya di situ ya teman-teman, koreksinya di situ. Jadi sama tentang perojolan, tentang kita masalah narik juga sama ya. Makanya banyak yang komentar, yang saya selalu balas adalah gini, bang bisa nggak akun gue kayak gitu, bisa nggak akun. Kalau untuk di Jakarta gue bisa bener-bener jamin ya, kalau itu juga bisa ya buat teman-teman bisa. Kalau abang-abang yang ngebitnya di Jakarta ya, kalau di daerah kan kita beda argo dan juga banyak faktor ya, jadi gue nggak bisa menjawab oh itu bisa. Tapi kalau untuk di Jakarta, di Jabodetabek fix 100% bisa ya buat akun kayak gue, apalagi lebih lagi pun juga bisa, karena tergantung drivernya, tergantung orangnya. Jadi misalkan ada orang gacor, itu bukan karena sistemnya, karena dia mau berusaha pengen jadi gacor gitu, pengen dapatnya banyak. Kuncinya di situ aja gitu ya. Kalau dia memang petarung, dia benar-benar mau rajin, ya tentu aja bisa gacor gitu. Yang tinggal dipoles dengan cara-cara tertentu ya bisa lah gitu kan. Karena apa ya, aplikasinya sama, wilayah ngebitnya juga sama, di Jakarta atau di Jabodetabek sama ya, jadi bisa banget gitu kan. Itu namanya ilmu kelihatan. Ilmu kelihatan itu ya, misalkan gue tukang bakso nih, misalkan gue bisa bikin bakso ya, orang dengan melihat ya, belajar bikin caranya bikin bakso bisa kan, bisa juga kalau dipelajari. Jadi jangan berpikir ada tuh kan komentar yang itu YouTuber dia digacorin sama Gojek, dari mana logisnya gitu kan. Nggak ada, itu nggak ada ilmiahnya, nggak ada sama sekali gitu ya ilmiahnya. Gue juga nggak kenal sama orang Gojek, orang kantor Gojek siapa. Dia dengan namanya bikin konspirasi sendiri dengan asumsi tanpa dia mengklarifikasi langsung ke gue gitu ya. Jadi nggak ada klarifikasi, nggak ada konfirmasi, tapi langsung membuat statement seperti itu nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya istilahnya gitu ya, nggak ada dalilnya. Jadi intinya adalah ya, kita harus belajar merdeka ya. Di momen hari kemerdekaan kita harus belajar merdeka secara mental, secara pikiran harus bebas ya. Kita juga mitra bukan karyawan, kita juga bisa narik sesukanya tapi dengan sesuai target masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dapurnya masing-masing gitu ya brother. Dan yang terakhir gue mau sampaikan tentang semuanya bisa ya, buat bisa narik maksimal dengan caranya masing-masing. Ada dengan cara yang mereka main sortir ya, gue juga bisa ya main sortir ya, gini doang ya sebenarnya. Main sortir itu gini aja, teorinya gini, caranya juga gini ya. Artinya apa, mudah dan gampang ya. Tapi buat main santai kayak gue itu nggak bisa ya. Kalau main santai itu jelas-jelas buat driver-driver yang mau main menjaga performanya dengan baik ya. Jadi gue juga lumayan kan kalau dapat voucher bisa buat isi bensin atau buat beli beras dan lain-lain gitu ya. Dan intinya adalah semuanya bisa ya, semuanya bisa. Yang penting usaha, kerja keras dan konsistensinya dulu. Kalau udah bisa baru kita bisa dengan polanya masing-masing, mau narik jam berapa kita bisa ngatur. Jadi bebas, jangan dengan terpaku dengan atau jangan terpaku dengan omongan-omongan yang memang itu sebenarnya melemahkan mental sendiri, memojokkan diri sendiri. Jangan, kebalikannya kita harus berpikir terbalik gitu kan. Jangan, wah sekarang nggak kayak dulu ngojek, sekarang nggak kayak zaman dulu, banyak ini banyak. Ya memang nggak kayak dulu kan, zaman sudah berubah gitu kan. Dulu ada Metro Mini, sekarang nggak ada. Dulu ada
bajai merah sekarang nggak ada. Jadi memang udah beda, dulu sama sekarang nggak bisa disamain gitu ya. Jadi yang dulu ya udah dulu gitu, yang sekarang ya kita belajar dengan apa yang ada sekarang, karena ada bukti-buktinya banyak banget driver petarung, banyak banget driver sakti-sakti ya, driver yang gacor-gacor, dan kita juga bisa ikut kayak mereka, posisinya kayak mereka. Dengan cara apa? Dengan berusaha tentunya ya. Dengan berusaha, kalau kita berusaha kan pasti bisa, karena yang tadi udah gua bilang, ini ilmu kelihatan, ilmu nyata. Yang ilmu gaib aja bisa kan orang-orang belajar. Ilmu gaib loh, yang bisa lihat pocong-pocong tuh banyak kan, bisa lihat setan-setan di HP itu banyak kan, bisa dipelajari. Apalagi yang bener-bener real, fakta bisa kita lihat, buktinya ada gitu ya, bisa konfirmasi langsung ke orangnya gitu ya. Dan sebuah contoh yang bener-bener saya alami sendiri ya, yang bener-bener gue alami sendiri di stasiun Senen gua, itu adalah contoh yang bener-bener fakta gitu ya. Di beberapa hari yang lalu, di minggu sebelumnya, gue narik ngalong ketemu dengan salah satu driver di stasiun Senen gitu ya. Lihat matanya itu hitam, bukan yang versi gitu ya, bukan, itu beda ya. Jadi mata sininya itu hitam dua-duanya, mata sininya hitam ya. Dia pakai jaket Gojek lah, makanya gue nyapa, "Bang, ngopi bang," gitu ya. Senyum aja dia. Tapi dia ngedeketin, dia bikin mesen kopi juga gitu ya, kopi juga akhirnya gitu. Iseng ya kan, namanya kita ketemu abang-abang di jalan ya, kita nggak boleh ngomong yang terlalu apa ya, yang udah sebatas basa-basi gitu ya, sebatas nanya-nanya biasa gitu. Karena banyak driver atau abang-abang yang biasanya kita juga langsung ya, kita nggak biasa kenal tapi ngomongnya langsung gitu kan. Ada yang seperti itu, banyak gitu kan. Nah ini kan nih, ini unik dan menarik dan bisa menjadi motivasi ya buat abang-abang. Tadi pertama gue udah bilang ya, matanya hitam sini ya, artinya bisa jadi dua, dia kebanyakan tidur atau kurang tidur ya kan. Nah udah gitu gue tanya, "Bang, ngopi bang," gitu kan. Terus, "Bang, biasanya kalau hari Rabu ya, kalau nggak salah minggu Rabu lalu, biasanya kalau hari Rabu orderan ramai nggak ya, bongkaran jam berapa ya bang?" Gitu kan. Tahu nggak jawabannya apa? "Emang orderan di sini doang." Serius. "Emang orderan di sini doang, sono kan juga banyak gitu orderan." Diam itu, gue langsung diam ya. Iya, logikanya langsung nalar gitu kan. Ya jelas, gue juga paham itu. Maksudnya kan gue basa-basi. Maksudnya itu gue nanya basa-basi aja, tapi dia nanya, jawab dengan ilmu, dengan pemahaman yang benar-benar fakta gitu ya. Dia jawab dengan benar-benar fakta gitu kan. Lalu tahu nggak berikutnya dia kasih statement apaan? Orderan kan bukan cuma di sini doang, di sono-sono juga banyak. Sambil dia nunjuk ke arah sono gitu ya, arah Gambir lah gitu kan. "Iya sih bang, maksudnya gini bang, maksudnya kalau yang dari stasiun nih bongkaran, misalkan orang order dari stasiun gitu ya. Kalau di stasiunnya harus adu ilmu, tuh, harus adu ilmu, harus adu sakti," kata dia. "Kalau nggak kalau nggak di sini mah orangnya sakti-sakti," kata dia. Harus adu ilmu, harus adu sakti. Karena memang bener, kalau akun kita sakit, akun kita nggak sehat, akun kita nggak bener, kita cuma jadi penonton doang. Mau di stasiun Senen kayak atau dimanapun, apalagi ini posisi ngalong gitu ya. Bener-bener mengandalkannya itu kekuatan akun, kekuatan level akun kita gitu ya. Dia jelas-jelas ngomong gitu ke gue gitu ya. Jadi itu sebuah pelajaran banget ya, bahwa bukan cuman kita gitu ya, atau gua gitu yang paham dengan ilmu-ilmu Gojek, yang paham dengan pemahaman Gojek. Banyak banget driver-driver yang bener-bener top global gitu ya. Jadi mereka paham akun, mereka paham caranya ngegacorin akun. Nah sekarang kesempatan nih buat abang-abang ya yang masih akunnya belum bangkit,
abang juga bisa sama gitu ya, bisa menaikkan akun ya, bisa menaikkan levelnya, dan juga sama bisa, semuanya bisa pokoknya. Jadi itu buat pelajaran buat gua gitu ya, bahwa benar-benar driver itu banyak gitu ya. Kata dia di sini semuanya mainnya itu akun gitu ya, mainnya itu apa, adu ilmu gitu ya. Jadi yang akunnya bagus, yang levelnya tinggi gitu ya, pasti dia nggak cuma di situ, nggak cuma di situ orderan. Jadi dia kalau udah nongkrong di situ, pasti dia bisa dapat orderan dari stasiun gitu kan. Karena kan ada momen bongkaran yang ramai banyak, ada juga momen bongkaran yang dikit-dikit gitu kan. Misalkan satu kereta datang bongkarnya cuma 10 orang gitu kan, yang ngorder goret, sisanya mereka ngorder bongkar misalkan kayak gitu ya. Jadi intinya kayak gitu ya buat abang-abang semuanya, bahwa ya oke. Yuk, intinya kayak gitu ya, bahwa semuanya bisa buat naikin akunnya, semuanya bisa merdeka tentunya. Oke, gitu aja biar nggak kepanjangan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu asbab.